Assalamualaikum warahmatullahi mudah-mudahan generasi milenial ini generasi yang sesuai dengan syariat, kehidupannya bersih, proses kedepannya juga bersih, mudah-mudahan acara ini berhasil dan harapannya manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi sekarang kita mau simulasi untuk acara pernikahan. Pengadilan di sebelah sana. Ini tuh sebagai pemenuhan tugas PAI. Bang, menyaksikan. Yang selanjutnya adalah mempelai dipersilakan duduk ke belakang. Ada suaranya. Hitam semua. Dimatiin, woy. Dimatiin.
kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada kita semua. Saya sebagai perwakilan dari tengah-tengah rakyat mengucapkan kami meminta maaf jika Ananda Alif Muhammad Abdillah sering melakukan kesalahan dan kekhilapan. Kepada kedua calon mempelai untuk bisa menghadapi cobaan-cobaan dan rahim di rumah tangga. Assalamualaikum wabarakatuh. Tapi terkompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Juga mana Sakinah mawadah warahmah. Amin. Dapat menjadi contoh di keluarga besarnya. Amin. Dapat menjadikan keluarga yang harmonis. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Mudah-mudahan dijauhkan dari sifat sombong. Amin. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin. Mungkin di sini saya tidak akan panjang lebar, tidak akan besar. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana 7A. Ada yang bilang mau berbagi ya, ayo. Ya apaan itu PUBG? Ini masalah sekolah boy. Lihat di chat banyak banget. Patah-patah. Itu maaf jangan berisik ya. Itu jangan chat-chat gak jelas, tolong. Kenapa lah? Iya, aku bakal ngomong aneh-aneh ya. Semua sama host. Mabarkuy. Ayolah. Assalamualaikum bocah, please jangan dulu bahas game. Ini acara resmi Iya. ML Jadi boy. lagi. Kondisikan dong. Siap. Bocil jangan bahas game, woi. Nggak bahas game, bro. Oke. Gus, hei. Bisa ngamuk sih, bos. Ya, pada hadirin sekalian juga anak-anakku calon siswa SMP dan SMA Al-Masum, kurang lebih 9 menit lagi acara akan kita mulai. Dan kami mohon dengan sangat semuanya mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan. Antara lain Ananda, calon siswa SMP dan SMA memakai seragam sekolah asal masing-masing. Kemudian tidak meninggalkan acara sebelum selesai. Kemudian mengaktifkan videonya, juga menonaktifkan mikrofonnya. Lalu untuk seluruh calon siswa, apabila berhalangan untuk mengikuti kegiatan Nggak ada sinyal, Bu. tertiban acara kita ada 2 agenda hari ini. Yang pertama adalah pembukaan konvergensi perilaku model Al-Masum, kemudian dilanjutkan dengan diseminasi bersama ketua yayasan, dan dimohon Ananda untuk menggunakan sekolah asal masing-masing, kemudian juga tidak meninggalkan acara sebelum selesai, mengaktifkan videonya dan menonaktifkan
mikrofonnya. Bocil Juga memberikan alasan pada saat berhalangan. Tidak bisa mengikuti kegiatan. sopan, gila nggak sopan. Sekali lagi, selamat Kalau mau kedengeran mengikuti jangan ngomong kegiatan woi ini. bocah. Dan kurang lebih 7 menit lagi acara akan kita mulai. Terima kasih. Kalau mau kedengeran jangan ngobrol pis. Udah, mama suaranya kecil banget, Pak. Makanya aku pakai headset. Beneran. Woi, dimut, woi, jangan ngomong. Dimut, woi, dimut. Fajri kuntu usolli lillahi ta'ala azkuru syauqan ismallahi hubban ikroman ijlalan indal fajri kuntu usolli lillahi ta'ala azkuru syauqan Bisa dia dan mulai cepat aku wib. Jangan. Dan mulai cepat aku. Ada yang patah-patah nggak nih? Di ada gambar ini, ada tulis nggak? Subhanallah 7 menit lagi sih mama dimulainya. Nah, nggak ada video emang. Oh, iya. Aja tadi di dia. Gak kedengeran loh, suaranya pelan banget. Tapi cuma gurunya yang gak kedengeran, gurunya di suaranya yang kedengeran. Gurunya yang Diam, woi. Berisik, tai berisik. Usolli
bisa berhenti ngirimin chat gak? Bikin ngelag tahu. Woi, tolong jangan pada balap, berisik bikin ngelag. Mau cek disable dong. Wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konvergensi perilaku model Almasum untuk calon siswa SMP dan SMA Almasum tahun pelajaran 2020-2021 segera dimulai. Pembukaan sidang terbuka Yayasan Almasum Bandung dengan acara pembukaan konvergensi perilaku model Almasum untuk calon siswa SMP dan SMA Almasum tahun pelajaran 2020-2021 oleh Ketua Yayasan Almasum. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Japinal Sahih Masum MS, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Yayasan Al-Masum Bandung dengan acara pembukaan konvergensi perilaku model Al-Masum untuk tingkat SMP dan SMA tahun pelajaran 2020-2021 dengan resmi saya buka. Bacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Munif Ar-Rasyid, siswa kelas 9A SMP Al-Masum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan itu punya saya, Pak. Ini Abi apa kata diriku? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Inna Allaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Himne Al-Masum
dilanjutkan dengan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di Bandung Timur amat sumber diri, gemakan syiar Qur'ani, membina generasi Islami, untuk raih ilmu dunia urawi. Alma mater, alma sunan tercinta, wahana insan takwa, menempa diri demi prestasi bagi agama, keluarga, dan bangsa. Teguh kukuh dalam kedisiplinan, penuh semangat juang untuk berkembang. Jelang masa depan yang cemerlang, esok lusa penuh harapan. Yayasan Pendidikan Al-Masum kokoh tegak berdiri. Yayasan Pendidikan Al-Masum, gemakan kami ilahi. Ya, tanah air. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Laporan Ketua Pelaksana Konvergensi Perilaku Model Al-Masum
untuk tahun 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Abdul Halim, SOSI MM. Beliau merupakan staf Ketua Yayasan Al-Masum Bandung. Kami persilakan. Masuk. Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ibu Direksi Yayasan Al-Masum Bandung, Bapak-bapak kepala sekolah dan seluruh pengelola, juga seluruh guru di Al-Masum, dan tak lupa Ananda para calon siswa SMP dan SMA Al-Masum yang kami cintai dan kami banggakan. Berikut kami laporkan kegiatan KPAM untuk tahun 2020. Pelaksanaan KPAM insya Allah akan berlangsung selama 4 hari, dimulai dari hari ini, Senin 13 Juli, sampai dengan Kamis 16 Juli 2020. Adapun peserta KPAM tahun ini insya Allah akan diikuti oleh calon siswa SMP sebanyak 342 orang, dan calon siswa SMA sebanyak 282 orang. Alhamdulillah semuanya sudah gabung di program ini. Kalau kita lihat di program Zoom kita sudah ada 639 yang bergabung, tentu itu sudah ditambah oleh gurunya. Adapun rincian untuk calon siswa SMP adalah berisik. Laki-laki sejumlah 198 orang atau 58%, dan perempuan 144 orang atau 42%. Jumlah dari Jawa Barat dan dari Jawa Barat sejumlah 325 orang atau 94%. Adapun kabupaten atau kota yang di Jawa Baratnya, Kabupaten Bandung 103, Kabupaten 57, Kota Bandung 71, Udah diam aja. Bekasi 24, Subang 3, Kabupaten Bandung Barat 14, Purwakarta 5, Cimahi 4, Garut 6, Depok 1, Indramayu 3, Cianjur 1, Sukabumi 3, Tasikmalaya 5, Bogor 1. Jumlah 325 orang, dan dari luar Jawa Barat sejumlah 19 orang untuk tahun ini. Lalu ada juga calon siswa SMP Al-Masum yang masuk melalui jalur prestasi atau melalui jalur beasiswa yang disediakan di Al-Masum, yaitu dari bidang akademis yang nilai sekolah tertinggi masuk daftar di sini 1 orang, Olimpiade Matematika 1 orang, yang pernah mendapatkan ranking 1 di sekolahnya sebanyak 17 orang. Lalu ada yang masuk dengan beasiswa tahfiz, ini ada 3 orang. Dan diinformasikan tahfiznya yang masuk di SMP Al-Masum ini diseleksi minimalnya sudah menghafizkan juz 30. Kemudian di bidang olahraga, mini soccer 8 orang, renang 1 orang, taekwondo 2 orang. Kemudian kami laporkan juga rincian calon siswa SMA, yaitu sejumlah 282 orang sebagai berikut. Laki-laki 139 orang atau 49%, dan perempuan 143 orang atau 51%. Jumlah yang dari Jawa Baratnya 255 orang, dan yang terbanyak dari Kabupaten Bandung sama dengan yang di SMP. Untuk yang dari luar Jawa Baratnya sejumlah 27 orang. Banyak dan dari SMA ini yang dari luar Jawa Baratnya, termasuk dari ada Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dari Sumatera Selatan dan Sulawesi, juga provinsi lainnya. Kemudian ada juga yang masuk melalui jalur beasiswa. Ada 15 orang, bidang akademis, yang pernah mendapatkan kriteria akhlak, ini tentu dari lulusan SMP Al-Masum, sejumlah 4 orang, yang pernah mendapatkan ranking 1 di sekolahnya sejumlah 5 orang, yang mendapatkan nilai ujian sekolah tertinggi 1 orang, yang masuk melalui
beasiswa tahfiz sejumlah 2 orang. Dan untuk masuk di SMA Al-Masum melalui beasiswa tahfiz ini minimal menghafalnya 2 juz. Lalu kemudian bidang seni, ada yang bisa nyanyi solo mendapatkan prestasi, ini masuk di Al-Masum sebanyak 1 orang. Lalu bidang olahraga, taekwondo 2 orang, sepak bola 4 orang. Sejumlah yang masuk melalui jalur prestasi di SMA itu 21 orang. Akhirnya kami mohon kesediaan Bapak Ketua Yayasan Al-Masum Bandung untuk membuka secara resmi kegiatan konvergensi perilaku model Al-Masum tahun 2020 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berisik, berisik. Sambutan Ketua Yayasan Al-Masum Bandung sekaligus membuka dengan resmi konvergensi perilaku model Al-Masum untuk calon siswa SMP dan SMA Al-Masum tahun pelajaran 2020-2021. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Cepin Hasahi Masum MS, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah banyak menerima anugerah kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga dapat bersilaturahmi dalam rangka pembukaan konvergensi perilaku model Al-Masum tahun ajaran 2020-2021, walaupun ini dilakukan secara daring. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pelaksanaan KPAM dengan daring ini mudah-mudahan yang pertama dan yang terakhir ya. Berikutnya tidak ada KPAM dalam bentuk daring dan mudah-mudahan kita juga bisa offline, bisa bertatap muka. Wabah COVID ini, pandemi COVID ini segera berakhir. Mudah-mudahan kabupaten Sumedang segera dilaksanakan. Anakku yang Bapak cintai, mohon kameranya jangan tidak ada gambar. Bapak ingin tahu aktivitas Anda. Jangan berisik. Jangan berisik ya. Mohon di setiap acara yang diadakan di Al-Masum ini Anda mengikutinya sama. Ananda calon siswa Al-Masum ini sudah harus berusaha untuk beradaptasi ya dengan kondisi di Al-Masum ini. Pasti Ananda masuk ke Al-Masum ini sudah banyak mendapatkan informasi. Ini lembaga sekolah yang ingin membentuk Ananda cager, bager, pinter ya. Cager, Al-Masum berusaha keras mewujudkan siswa yang sehat jasmani dan rohani. Bager, dalam penyerangan pendidikan Al-Masum bertanggung jawab agar siswa berakhlak baik, pintar, membentuk siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, yang mampu bersaing di level lokal, regional, juga tingkat nasional ataupun internasional. Dan pasti Ananda juga yang siap untuk memasuki Al-Masum ini. Informasi yang sampai ke Ananda, ini lembaga sekolah yang disiplin dan islami ya. Ananda harus mulai berniat beradaptasi dengan nanti kebiasaan-kebiasaan di Al-Masum ini, peraturan-peraturan di Al-Masum ini. Ya, seseorang berhasil sukses
bagaimana dia bisa beradaptasi dengan kondisi baru. Sekarang wabah COVID juga yang berhasil, yang sukses bertahan, yang mau beradaptasi dengan kondisi wabah COVID ini. Ya, Ananda di rumah tetap untuk mengikuti protokol kesehatan supaya tidak terpapar COVID ya. Dan pasti ada juga tahu bahwa menuntut ilmu ini sama seperti ibadah yang lain ya, tidak terganggu karena wabah. Sholat, puasa tidak berhenti karena ada wabah COVID ya. Menuntut ilmu juga tetap dilakukan, utul ilmi minal mahdi lahdi, walaupun dengan secara daring. Ananda harus terus berniat, bertekad untuk menuntut ilmu dengan cara yang berbeda ya. Dalam masa konvergensi perilaku model Al-Masum ini, kebiasaan offline kebiasaan dalam tatap muka atau sehari-hari KPAM tidak ada perpeloncoan, apalagi dalam kondisi daring tidak ada perpeloncoan. Jadi dalam masa pandemi ini KPAM lebih menitik beratkan bagaimana sosialisasi anak dalam belajar secara daring. Ananda dari berbagai sekolah, mungkin ya, dengan cara pembelajaran daring yang sebelumnya tidak seragam, mungkin ya, dengan latar belakang sekolah yang berbeda, dalam masa konvergensi perilaku Al-Masum ini, kita pemahaman yang sama, beginilah belajar daring di Al-Masum. Sehingga nanti pada saat Ananda belajar memasuki kegiatan belajar mengajar setelah melewati konvergensi perilaku model Al-Masum, siap untuk belajar secara daring ya, tidak perlu adaptasi lagi. Nih KPAM ini menekankan pemahaman yang sama bagaimana belajar secara daring. Ya, ini tingkat SMP, tingkat SMA, mungkin pemahaman yang berbeda, tapi Bapak mempergunakan bahasa yang sederhana. Ananda calon SMP dan calon SMA harus siap untuk belajar daring. Dan masa KPAM ini sosialisasi atau menyeragamkan pemahaman bagaimana belajar secara daring. Untuk calon SMP, ya, di SD-nya sebelumnya sudah pernah ada daring, walaupun berbeda-beda mungkin, tapi masuk Al-Masum nanti mudah-mudahan jadi pemahaman yang sama bagaimana cara belajar daring yang efektif, ya, materi yang disampaikan betul-betul dapat sampai ke siswa, dapat dipahami dengan baik, ya, ilmu yang diperoleh maksimal walaupun dengan metode pembelajaran secara daring, ya. Itu calon siswa SMP, baik calon siswa SMP maupun calon siswa SMA, ya, tadi mengulang lagi, seseorang bisa berhasil bagaimana dia bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Kondisi sekarang wabah pandemi, beradaptasilah dengan kondisi wabah pandemi ini. Ya, libur Ananda sudah lalu lama mungkin, dan sebelumnya daring ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Memasuki tahun ajaran 2021-2022 ini, siapkan niat untuk semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dengan cara pembelajaran daring ini. Ya, dengan ucapan basmalah KPAM konvergensi perilaku model Al-Masum untuk calon siswa SMP, SMA tahun ajaran 2020-2021 secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
doa penutup yang akan dipandu oleh Ustadz Ahmad Sodikin, LCMA. Beliau merupakan asisten kepala sekolah bidang kesiswaan putra. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan serta jajaran yang saya hormati. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Waalaikumsalam. yang saya hormati. Waalaikumsalam. Anda calon siswa-siswi SMP SMA yang saya cintai. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Harapan kita menjadikan acara dari awal sampai akhir berjalan lancar. Waalaikumsalam. Menjadi sosok yang paripurna, cager, bager, pinter, berguna bagi agama, keluarga, dan bangsa. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarrana wa takhashuana wa ta'abudana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tanazala man illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la daynin illa qadaita wa la maridan illa shaqaita wa la taliban illa najjahta ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاة. آمين. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في العالمين. آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Penutupan sidang terbuka Yayasan Al-Masum Bandung dengan acara pembukaan konvergensi perilaku model Al-Masum untuk calon siswa SMP 2020-2021 oleh Ketua Yayasan Al-Masum Bandung. Pada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Cepina Sahi Maksum MS. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Yayasan Al-Masum Bandung dengan acara pembukaan konvergensi model perilaku Al-Masum untuk tingkat SMP dan SMA tahun pelajaran 2020-2021 dengan resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, anak-anakku calon siswa SMP dan SMA Al-Masum, juga hadirin sekalian. Sebelum kami tutup acara ini, mohon untuk tetap di tempat karena akan dilanjutkan dengan sesi diseminasi bersama Ketua Yayasan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan konvergensi perilaku model Al-Masum tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami haturkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berisik, bocah berisik, kada mau nyanyi. Awas, nyanyi nih. Bacot. Rusuh.
Setetes embun di lingkar sinar. Rusuh marah-marahin bocil. Meniti menyejukkan dengan segala daya karunia yang berharap dalam ridhonya. Al-Masum melangkah penuh makna, memberi nusa kehidupan. Jelang hari depan dan penuh harapan, sujud syukur hamba atas nikmatnya. Udah pada keluar dulu. Jangan dulu keluar katanya. Bergema merupakan ufuk surya, hembuskan sumbangsi untuk umat manusia. Bergemalah langkah bangsa siarnya, meniti pelangi asa di dalam rahmatnya. Dalam rahmatnya. Bergemalah merupakan ufuk surya, hembuskan sumbangsi untuk umat manusia. Bergemalah langkah bangsa masiannya, meniti pelangi asa di dalam rahmatnya. Oh, di dalam rahmatnya. Jumpa kita. Kenapa ada Bung Puyuh? Satu bunga tuh. Bung Puyuh di dalam Bung apa tuh? Bung Puyuh. Siap goyeng. Dah lah. Bung apa? Dah lah. Ya, beri. Mic-nya matiin. Hubung apa tuh? Burung bapak kau. Robos aja. Gandeng. Siap Bang Jago, siap. Burung apa tuh? Burung Bacot. Itu kakak kelas. Mut, bodoh. Bocil. Bukan bocil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mute aja bocil. Waalaikumsalam Warahmatullahi yang saya hormati. Bang, diam. Dan SMA yang Bapak cintai. Pagi hari ini adalah sejarah buat kalian semua. Karena Anda sudah mulai Dicari gak tuh menginjakan kakinya dengan daring di SMP dan SMA Masum. Stikernya bagus amat Bang, Bung Puyuh. Dari yang hadir hari ini kurang lebih 640 orang, 627 diantaranya adalah siswa. Bung Puyuh. Masuk. berisik woi. Namun Ada 639 kami berharap ini lembaran baru di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kita akan mulai dengan arahan diseminasi dari Ketua Yayasan untuk
baik, yang cager, yang bager, dan yang pinter di SMP dan SMA, Mas. Pembicara pertama tadi saya sampaikan yang Bapak Yayasan. Awas Bagi Dayang. yang tidak mengenal, kalau 40% Diam, mungkin atuh, mohon diam. ya. Dr. Insinyur Haji Cepi Nasahi Masum MS, lahir di Bandung 1 April tahun 1962. Beliau dikaruniai oleh 2 orang putra, tinggal di Kaca Piring 21 Bandung. Selain sebagai ketua yayasan, beliau juga adalah struktura di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, komisaris utama di PT BPRS Al-Masum Syariah, dan juga komisaris di Apa tuh, man? PT Kok kecil woi suaranya woi. Tolong matiin ya. Al-Masum ada di yayasan. Matiin adik-adik. Jadi calon siswa yang Bapak sayangi akan mudah bertemu dengan beliau. Siap, Bu. Nanti ketika Siap, saya Bu. menjadi siswa, Ciamis bahkan mana beliau sangat Ciamis? terbuka. Kalau bertanya tentang sekolah pun bisa langsung di saat beliau sedang melakukan Bandung. kegiatan di kampus ini. Abu, Tidak hanya abu. terbatas pada kapasitas Kan ada sebagai tombol. seorang siswa harus Cil, berhadapan cil, dengan bocil. guru atau seorang siswa harus Bisik. berhadapan dengan kuasa. Dalam Matiin kondisi sampai ya, adik-adik. tidak ada hal yang didiskusikan dengan beliau. Bocil dia lah, bocil, buset dah. Tempat Buset dan dah. waktu yang memungkinkan. Jangan Baik, beresik. tidak panjang Woi, jangan lebar yang beresik. Siap, Bu. sampaikan, yang saya sampaikan. Matiin ya Dengar mic-nya. sama-sama uraian yang disampaikan oleh Iya. Diam, buset. itu bahasa Banget. sains ya, penularan Betul gitu. gitu. Tapi bahasa ini diadaptif ke dalam kegiatan pendidikan, penyampaian informasi tentang SMP. Kalau saya Moodnya mau Saya tinggi. langsung. I love you, baby. bapaknya pelengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, Bapak. Kebetulan misi acara pertama dalam Oi, berisik, oi. Matiin mic-nya. mulainya Diem, woi. yang disampaikan Gua tandain. adalah tentang ya hal-hal yang berhubungan dengan yayasan ya. Tandai muka kau ya. Mudah-mudahan yang untuk yang alumni Al-Masum mudah-mudahan sudah paham Dengerin ya, jangan diseminasi berisik. Diseminasi itu dulu ada padanannya seperti disebutkan Siap, Kakak. padanan diseminasi itu ketok tular gitu kan, tapi Berisik tidak ya, berisik. jadi tidak banyak orang yang tahu bahwa diseminasi Indonesia ini adalah ketok tular. Jadi Aneh nggak tuh? Itu. Ini matiin. Jangan setel lagu ya. Jangan setel lagu. Halo, bocah kampang, matiin bro. Berisik Matiin anjing. mic-nya. Pada berisik bang, bangke bang. Careka. banyak informasi pengetahuan Dan tentang pada berisik Al-Masum lah, ya anjing. diketahui. Mudah-mudahan Jangan dengan pada berisik, woi. disampaikan oleh Bapak, anak-anak menjadi lebih paham lagi tentang Al-Masum Ya, ya. adik-adik. Kalian yang dari SMA. Saya lagi ngomong diem, Sudah bro. mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Al-Masum ya. gandeng, Dan tiba-tiba daftar ke Al-Masum. Woi, jadi dapat juga kedengeran. Woi, berisik woi. Enggak Masuk ini di- woi. Diam, boy. mungkin ada Tekadangnya ya, woi, buset dah. Berisik, woi. bagian belum diketahui, Bapak sampaikan sekarang. Ya, Jangan pada. ini Tolong, informasi tentang Al-Masum. Mau apa tuh, Man? Al-Masum, Anda menjadi Bocil, dia bocil. disebut diseminasi ya. Bisa berisi Selesai jam berapa bu? kebijakan-kebijakan yang ada di yayasan. Apa Ananda masuk jumlahnya disebutkan 624 orang SMP dan SMA
keinginan lembaga, keinginan yayasan pasti sama dengan keinginan orang tua ya. Masuk ke Al-Masum 624 orang dan nanti juga lulus di wisuda jumlahnya sama 624 orang. Nggak ada orang tua yang memasukkan ke Al-Masum ini dengan harapan nanti suruh mengundurkan diri. Nggak ada itu. Pasti keinginan lembaga, keinginan yayasan, Anda masuk 620 orang, 624 orang, nanti di wisuda juga sama 624 orang. Itu keinginan yayasan, keinginan orang tua, keinginan guru, keinginan wali santri. Jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang di wisuda. Tidak ada yang mengundurkan diri. Orang tua pasti tujuannya sama, memasukkan siswa anaknya ke Al-Masum dengan harapan dididik gitu, untuk jadi siswa yang cager, bager, pinter. Nanti betul-betul ada perubahan ya. Perubahan yang ke arah lebih baik, itu intinya fungsi lembaga, fungsi sekolah ya. Anda kurang cager, misalnya kurang bager, kurang pinter, masuk ke Al-Masum menjadi berubah, berubah langsung kan, ada proses berubah menjadi siswa yang cager, bager, pinter, dan nanti lulus. Jangan pada berisik, yang masih ngomong Al-Masum yang cager, bager, pinter. Dan Al-Masum ini menghargai ya, mengapresiasi yang siswa yang ingin lulus dengan predikat utama ya, cager, bager, pinter. Dan biasanya ada korelasi itu. Korelasi itu ada hubungan ya. Yang cager insya Allah pinter, yang pinter insya Allah bager gitu. Tapi di sini lihat dari urutan kan, bager, cager, pinter. Betul Al-Masum menginginkan siswanya pinter ya. Tapi dari urutan yang pertama bager, yang diharapkan oleh yayasan, yang diharapkan oleh orang tua, lebih menginginkan anak yang bager ya. Makanya ditempatkan di urutan pertama. Mudah-mudahan ini Anda juga paham ya, bahwa tujuan utama itu akhlak yang baik ya, jadi anak yang bager gitu. Ya, Anda masuk sini ya, informasi seperti itu harus sudah dipahami, dan apresiasi yayasan yang cager, bager, pinter ini nanti wisuda itu kebanggaan orang tua kalau siswanya. Mudah-mudahan jadi target semua ya. Kebanggaan orang tua ingin mendampingi putra-putrinya, diberikan hadiah, diberikan penghargaan, mendapatkan kategori cager, bager, pinter. Itu jadikan target ya. Dan cager, bager, pinter ini dampaknya ya kebanggaan orang tua mungkin, dan ada penghargaan lain dari sekolah. Anda juga, kita yayasan ini mengeluarkan berbagai penghargaan, misalnya bebas SPP ya. Itu yang mendapatkan bebas SPP ini biasanya yang memperoleh kriteria cager, bager, pinter ya. Bager, cager, pinter. Itu ya, ini mudah-mudahan jadi target semua ya. Dan untuk menjadi siswa yang cager, bager, pinter itu ya peraturan bisa berhasil itu kalau ada penghargaan yang jelas dan sanksi yang jelas. Nah, ini tadi Bapak mengatakan semua harus lulus 624. Biasanya yang tidak lulus menjadi berkurang, mengundurkan diri itu yang mendapatkan sanksi atau karena mendapatkan poin-poin pelanggaran. Niatkan yang lulusan SMP Al-Masum pasti sudah tahu ya. Jangan sampai siswa itu ya di perjalanan mendapatkan poin-poin pelanggaran sehingga sampai angkanya 100 misalnya di sekolah, kalau di pesantren 200, sampai di sekolah mendapatkan poin akumulasi 100, siswa disuruh mengundurkan diri. Tadi Bapak sampaikan nggak ada orang tua yang menginginkan di tengah jalan anaknya harus mengundurkan diri. Tidak ada kebanggaan untuk yayasan bisa memberhentikan siswa.
Ya, tidak ada kebanggaan untuk orang tua mendapatkan informasi anaknya harus mengundurkan diri. Gitu. Ya, ini mudah-mudahan semua nanti harus betul memahami ya, anak-anakku semuanya memahami, jangan sampai mendapatkan kriteria mendapatkan poin-poin pelanggaran. Ya, Al-Masum waktu pembukaan Bapak sampaikan disiplin dan Islami. Disiplin, ikutin aturan-aturan formal yang ada. Sepatu harus warna tertentu, harus selalu pakai kaos kaki, badge sekolah, identitas sekolah harus lengkap, gitu ya. Rambut harus rapi. Itu untuk mengarahkan disiplin. Islami, Al-Masum, kalau Anda offline ada di kampus, minimal minimal sholat itu berjamaah duhur dan asar. Ya, untuk yang pesantren semua 5 kali sholat fardu 5 itu dilakukan berjamaah. Ya, untuk yang pulang ke rumah di yayasan duhur asar berjamaah, maghrib isya subuh di rumah. Untuk laki-laki selalu berusaha untuk berjamaah. Itu salah satu contoh yang Islami. Ya. Islami yang lain nanti dijelaskan lagi oleh staf yang lain. Ya, intinya ya poin disiplin dan Islami itu harus menjadi pembatas mengingatkan bahwa kita berada di Al-Masum itu. Ya. Terus poin-poin pelanggaran itu jangan sampai akumulasi 100 ya, tidak pakai kaos kaki misalnya berapa poin, rambut tidak rapi berapa poin, celana ketat berapa poin, nanti dijelaskan lagi di peraturan-peraturan yang lebih rinci lagi. Anda harus pahami itu ya. Ya, keseragaman biasanya lebih indah dibandingkan dengan ketidakteraturan kan. Ya, ada yang celana botol aja tidak masuk gitu karena saking ketatnya di Al-Masum tidak bisa seperti itu. Kena pelanggaran. Kalau kena pelanggaran terus nyampe 100, ya Anda harus mengundurkan diri ini kan. Tapi ada juga pelanggaran yang tidak mengikuti tahapan akumulasi ya. Kita sangat menekankan sering diseminasi. Diseminasi itu ada diseminasi di awal seperti ini. Ada di diseminasi yang dilakukan 2 minggu sekali karena bergilir ya. SMP minggu ini, SMA minggu depan, gitu. Itu sering disampaikan. Ada tahapan-tahapan tertentu yang tidak mengikuti tahapan. Siswa harus mengundurkan diri walaupun hanya 1 kali melakukan pelanggaran. Gitu. Itu langsung harus mengundurkan diri. Al-Masum mendidik siswanya jujur. Ada peraturan yang konkret untuk membentuk siswa untuk jujur ya, tidak boleh nyontek misalnya. Itu membantu mengarahkan supaya siswa jujur di sekolah, jujur di luar, nanti memasuki dunia kerja juga jujur. Begitu ada indikasi tidak jujur, nyontek, itu tidak tahapan lagi. Siswa harus mengundurkan diri dalam Al-Masum. Ini harus dipahami semua. Nanti pada saat pelaksanaannya tidak ada orang tua yang komplain, anak yang komplain. Pak, kenapa hanya nyontek saja harus disuruh mundur gitu. Ini ditekankan pada saat pendaftaran aja sudah ditekankan ini. Hal-hal yang bisa anak harus mengundurkan diri tanpa proses tahapan. Salah satunya menyontek, melakukan tindakan asusila, nggak ada Al-Masum boleh pacaran gitu, tidak ada ya mengarah ke tindakan asusila. Itu bisa dilakukan sanksi yang otomatis harus mengundurkan diri. Melakukan tindakan kriminal, gitu kan? Itu tidak ada toleransi. Mencuri udah langsung harus mengundurkan diri, gitu kan? Ya, dan sering disampaikan bahwa ya masa depan seseorang itu bisa hancur, yang utama ya bisa hancur karena 4 hal. 1, tindakan kekerasan, ya kan? Itu tindakan kekerasan, Anda berkelahi atau tawuran, itu kan bisa menghancurkan masa depan, bisa
bisa menyebabkan kematian atau bisa menyebabkan cacat gitu kan, itu bisa ya bisa hancurnya masa depan. Nah, untuk menahan tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi perkelahian, itu pemukul pertama di Al-Masum itu harus mengundurkan diri. Ini ya, yang menghancurkan masa depan salah satunya adalah tindak kekerasan. Di Al-Masum udah bertahun-tahun tidak ada tawuran. Perkelahian ya hanya beberapa lah, terpaksa harus mengundurkan diri. Dan itu tidak ada toleransi. Karena kita ingin masa depan Ananda mulus, bagus, tidak terkena tindak kekerasan. Gitu. Tawuran biarinlah di daerah lain, di luar sana, antar kampung, antar ormas gitu kan, ada tawuran. Tapi di Al-Masum, Ananda melakukan tindakan kekerasan seperti perkelahian, ini harus diingat. Ya. Ananda bisa terpaksa harus mengundurkan diri. Itu ya. Masa depan seseorang siswa bisa hancur karena melakukan tindakan asusila, gitu kan? Bisa hancur kalau sekolah udah melakukan yang dilarang oleh agama misalnya, hancur masa depan ya. Harus mempertanggungjawabkan kelakuannya. Gitu. Nah, kalau untuk menghindari itu, Al-Masum menekankan harus mengundurkan diri kalau melakukan tindakan asusila, gitu ya. Masa depan seseorang bisa hancur karena melakukan tindakan kriminal, gitu kan, berhubungan dengan hukum. Al-Masum ada siswa yang mencuri, nah, itu harus langsung mengundurkan diri, ya. Dan ada hal-hal yang seperti Al-Masum sangat ketat, misalnya hancur seseorang karena masuk aliran-aliran yang aliran sesat, misalnya itu ada rambu-rambunya supaya siswa tidak masuk ke dalam kelompok itu. Masuk geng motor ada aturannya, gitu. Ya, jadilah siswa yang baik, ya, sesuai keinginan orang tua, sesuai keinginan yayasan. Dan Bapak mengingatkan bahwa keberhasilan biasanya seseorang berhasil itu kalau motivasi masuk ke sekolahnya itu betul-betul keinginan sendiri, ya. Ya, kalau di SMA, mau SMA Al-Masum, mau SMA Taruna Bakti maupun SMA 3 relatif tidak jauh berbeda. Anda sudah ada di sini, mudah-mudahan motivasi sendiri. Kalau motivasi sendiri, keinginan sendiri untuk sekolah di Al-Masum, biasanya tidak menimbulkan masalah. Berbeda dengan orang yang masuk ke Al-Masumnya karena dipaksa, gitu. Itu penyelesaian sekolahnya juga tidak bagus. Ya, mudah-mudahan Anda masuk ke Al-Masum ini motivasi sendiri, keinginan sendiri, berusaha untuk. Biasanya kalau keinginan sendiri mudah dihitungnya kan. Masa sekolah Al-Masum padahal kamu sekolahnya ingin sendiri, kelakuan tidak seperti siswa Al-Masum, kan bisa seperti itu untuk mengingatkannya. Tapi kalau tidak ada motivasi sendiri, ya biasanya suka ada penyimpangan. Tapi Anda sekarang udah memilih di Al-Masum, ya ikuti aturan-aturan yang ada di Al-Masum dengan harapan membanggakan orang tua, sesuai dengan keinginan orang tua, sesuai dengan keinginan guru, wali kelas, dan yayasan, bahwa jumlah yang masuk, ya tadi disebutkan 624 siswa SMP dan SMA, dan nanti keluarnya jumlahnya yang sama, 624 orang. Tidak ada yang harus mengundurkan diri. Itu. Ya, kalau di perguruan tinggi, ada yang keterima di pilihan ke-1, pilihan kedua, pilihan ketiga. Begitu keterima di pilihan ketiga, ya Allah sudah menakdirkan seperti itu, ya walaupun bukan passionnya, bukan keinginannya, ya akhirnya belajar menyesuaikan diri dengan pilihan ketiganya. Banyak yang berhasil juga, tapi kebanyakan yang berhasil karena pilihan ke-1 atau kalau di SMP, SMA, banyak harusnya berhasil karena betul-betul masuk Al-Masum ini
motivasi atau keinginan sendiri ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan belum secara keseluruhan, cager, bager, pintar, ya semua harus berorientasi ke situ. Di Al-Masum ada fasilitas-fasilitas olahraga misalnya, itu dalam rangka membentuk siswa menjadi bager, cager ya. Manfaatkan fasilitas-fasilitas itu. Dan ekstrakurikuler itu variasinya banyak, Anda harus pilih salah satu. Tidak ada siswa yang tidak punya eskul ya, harus ada pilihan satu eskul supaya betul niat untuk jadi siswa yang cager itu benar, ada niat, ada konkret, ada pelaksanaannya gitu, sehingga betul ingin jadi siswa yang cager, bager, pinter. Terus fasilitas-fasilitas apresiasi untuk mendapatkan SPP juga kita sediakan dengan harapan ada kompetisi, ada persaingan. Bapak sering lihat sekolah yang bagus itu kadang-kadang bukan karena gurunya yang bagus, tapi karena ada kompetisi di antara siswa. Nah, dengan penghargaan beasiswa mendorong siswa untuk berkompetisi itu. Ya, Ananda bisa aja sekolah di Al-Masum ini SMP tidak mengeluarkan biaya, SMA tidak mengeluarkan biaya gitu kan. Dari SD sampai SMA ada juga yang lulusan SD tidak mengeluarkan biaya, SMP tidak mengeluarkan biaya, SMA tidak mengeluarkan biaya, dan itu biasanya di perguruan tingginya juga berhasil ya. Itu karena setiap jenjang pendidikannya berprestasi dan selalu mendapatkan kriteria akhlak itu sehingga bebas SPP. Dan yang namanya di Al-Masum itu bukan yang mendapatkan beasiswa bukan juara kelas misalnya, tapi yang mendapatkan kriteria akhlak. Jadi ya akhlak, cager itu harus menjadi prasyarat utama gitu. Ya, aktivitas di OSIS gitu. Ananda biasanya yang berhasil tuh yang waktu sekolahnya aktif juga di OSIS ya. Manfaatkan organisasi-organisasi yang ada di yayasan, di sekolah untuk membentuk Ananda menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah di tempat lain gitu. Ya, kira-kira apa lagi ya? Udah ya, itu nanti mungkin lebih dikembangkan pada saat diskusi ya. Jadi Bapak hanya mengingatkan keinginan yayasan sama pasti dengan keinginan orang tua. Ananda bisa menyelesaikan sekolah ini di Al-Masum dengan prestasi yang semaksimal mungkin. Itu saja ya, di awal pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan Ananda bisa memahaminya ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan. Ananda calon siswa SMP dan SMA. Tadi Pak Ketua Yayasan fokus bercerita tentang bagaimana penerapan tata tertib. Hakikatnya tata tertib di setiap sekolah itu ada dan bisa jadi sama. Namun untuk Al-Masum itu kita ingin tegakkan tata tertib itu dengan konsep sistem poin tanpa ada tindakan fisik. Ya, tidak harus dijemur, tidak harus dipukul, tidak harus suruh lari, tidak harus nyuci WC dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak lakukan. Tapi kita harus taat sehingga tidak kena poin negatif. Poin negatif berdampak pada kalau akumulasi 100 tadi harus keluar, tapi ada yang langsung tanpa tahapan 100. Termasuk hal yang kecil, yang bicara kasar. Yang bicara kasar poinnya 20. Tadi di forum sekarang itu ada anak yang masih bicara seperti itu. Mungkin bukan dari alumni Al-Masum, kelihatannya Pak Ustaz Halim. Nah,
Seperti itu. Nah ini perhatian, ke depan tidak boleh terjadi lagi. Ya, tidak terjadi lagi ada bicara-bicara kasar seperti itu. Ya. Tidak terasa, itu adalah menjadi kebiasaan. Tidak sedikit anak kalau tidak ditungtungi, tidak di ujung, tidak akhiri dengan kata itu kata binatang itu, dia tidak merasa tidak lengkap. Di Al-Masum itu akan kena poin. Ya, tolong perhatian itu. Nanti Pak Roni kurang lebih 90 menit, hari esok ya Pak? Hari esok, dampingi nanti Pak Ustaz Halim, detail akan cerita tentang bagaimana menerapkan tata tertib yang berlaku di kita. Ya, saya katakan semua sekolah punya tata tertib, tapi barangkali terkadang kita tidak melihat bagaimana menegakkan tata tertib itu secara maksimal. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan untuk Ananda calon siswa, langsung saja. Tapi Bapak ingatkan ya, tutup mikrofon, buka video. Ya, selama ikuti acara ini, tutup mikrofon, buka video. Pertanyaan, tulis di chat. Saya kira Ananda lebih melek di dalam mengelola IT dibanding para guru yang sudah agak okrek begitu. Silakan Anda tulis. Kalau belum ada yang masuk pertanyaannya. Itu ada tadi. Ada. Pertanyaan dari Takia HN. Kalau ekskul maksimal milih berapa? Nah, ini oleh kepala sekolah saja, Pak. Silakan kepala sekolah jawab mau yang mana? Pak Udin atau Pak Denny? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ananda Tasya ya. Langsung saja untuk ekskul ya, untuk ekskul sebenarnya kita tidak membatasi berapa yang bisa diambil begitu. Tetapi berdasarkan kurikulum harus ada satu ekskul yang wajib ya, wajib diambil dan tercatat begitu. Tercatat di buku laporan pendidikan. Jadi kalau Ananda sanggup 2 atau 3 ekskul silakan saja. Tetapi yang harus dipertimbangkan adalah bahwa kegiatan ekskul di SMP maupun di SMA Al-Masum ini dilaksanakan secara bersamaan. Artinya semua kategori ekskul itu dilaksanakan secara bersamaan waktunya. Sehingga tentu agak sulit ya untuk memilih lebih dari satu ekstrakurikuler seperti itu. Jadi yang jelas wajib mengambil satu ekstrakurikuler yang nanti akan dimasukkan ke dalam laporan pendidikan, buku laporan pendidikan setiap 1 semester, begitu ya. Itu jawabannya ya, Ananda Tasya. Ya, demikian Takia. Barangkali ada pertanyaan lain. Bapak ingatkan juga nih di masa liburan ini, rupanya lupa merapikan rambut. Ya, ini jujur nih, Bapak lihat di sekitar Bapak banyak siswa, sekitar rumah tinggal. Nah, dia pergi ke masjid bareng, tapi rambutnya rada antik, di bagian atasnya gomplok, dikedepanin gitu ya. Ya mungkin sekarang tidak terawasin, lolos dari aturan, tapi nanti kalau sudah masa normal masuk sekolah itu tidak boleh. Ya, rambut yang bagian atas panjang, tuh itu sedang beres-beres rambut, saya merasa panjang mungkin ya. Ya. Jadi nanti tidak boleh itu model rambut seperti itu ya, walaupun menurut Anda ini adalah tren remaja kayak drama Korea, tidak boleh kalau di kita ya. Masih ada pertanyaan yang lain Bapak? Ukuran rambut itu proporsi bagian pinggir tipis, bagian atas tidak menutupi dahi ya, bagian pinggir tidak sampai nutupin telinga. Bagian belakang tidak menutupi sampai kerah, ya. Ya, pertanyaan kedua dari Hadi Prima, mangga Pak Ayu tolong. Hadi Prima kelompok Jum 3 SMA. Assalamualaikum, punten mau tanya, kalau tahun sekarang ada yang dari luar negeri asal sekolahnya tidak, gitu mungkin gitu ya. Ada alumni luar negeri yang melanjutkan di sini atau tidak? Bagian pendaftaran Pak Ustaz Halim yang baik yang jawab kalau seperti ini. Silakan. Nggak ada. Tidak ada. Anak siapa tadi? Hadi. Hadi. Untuk tahun ini tidak ada.
Tapi beberapa pulau yang ada di Indonesia ini ada diwakili oleh beberapa siswa. Tapi dari luar negeri belum ada. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga dari Raffi Naufal. Assalamualaikum, mau nanya, kalau misalkan ada tugas dibolehkan pakai laptop sama gurunya, boleh dipakai tidak laptopnya? Ya, Pak Denny, bangga. Terima kasih. Pada dasarnya sebetulnya penggunaan laptop atau membawa laptop ke sekolah itu diperbolehkan asal memang ada kaitan dengan materi yang sedang dipelajari Ananda pada saat itu. Jadi artinya nanti guru yang bersangkutan itu akan menyampaikan ke pihak kesiswaan dan kepada wali kelas, ini pada hari anu anak X akan bawa laptop ke sekolah karena memang harus mengerjakan sesuatu. Tapi persyaratannya begini, laptop itu hanya dipakai pada saat digunakan untuk KBM. Di luar KBM berarti laptopnya dititipkan di wali kelas, tidak di kelas ya, disimpan di wali kelas di meja kerjanya seperti itu. Ya. Sudah cukup jelas sekali ya? Ya, hanya mungkin tambahan laptop itu kalau Ananda sebagai wali santri dititip di seandainya Anda berstatus sebagai santri, selesai pemakaian tugas yang diketahui oleh wali kelas dan guru dititip di wali santri. Kalau Anda sebagai siswa dititip di wali kelas atau dibawa ke rumah, jika tidak ada tugas tidak boleh dibawa kembali. Hanya untuk penyelesaian tugas dengan sepengetahuan wali kelas, guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang keempat, pertanyaan dari Revian Rifki Milano. Kalau misalkan sekarang saya kelas 7H, di kelas 8 apa masih 7H juga atau ada ganti kelas? Maaf, Odin. Ya, terima kasih Ananda Reviano ya. Di SMP Al-Masum khususnya ya ataupun di SMA barangkali ini kita mengenal konsep kelas terusan ya. Artinya Ananda nanti dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 ini akan tetap berada di kelas tersebut ya dengan wali kelas yang sama atau wali kelas yang tetap ya. Sehingga nanti diharapkan dengan kelas terusan ini Ananda bisa memiliki kedekatan hubungan emosional dengan wali kelas, dan tujuannya adalah supaya Ananda bisa bebas atau bisa tidak ragu lagi ketika menghadapi persoalan misalnya ya dalam hal belajar ataupun hal-hal yang lainnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi Bapak tegaskan di SMP khususnya ataupun mungkin di SMA Al-Masum ini kita mengenal kelas terusan dari kelas 7 sampai kelas 9 ini berada di kelas yang sama atau di kelas yang tetap ya seperti itu. Itu barangkali ya. Baik, pertanyaan kelima dari Tirtaraya Fahresa. Ih, nama ini mah kenal kelihatannya ya. Mantan ketua OSIS kalau tidak salah. SMP. Tirtaraya Fahresa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau belajar daring, waktu pembelajaran dikurangi atau seperti biasa? Siapa yang mau jawab? SMA. Kartu Tirta si calon siswa SMA. Mengapa ini? Oke, selamat datang Tirta di SMA ya. Nanti aktivitas di SMP-nya lanjutkan di SMA ya. Lebih optimal lagi. Bahkan nanti keaktifan di SMA itu bisa menjadi portofolio Anda pada saat pendaftaran ke SNMPTN atau jalur undangan ya. Disimpan dengan baik ya ke perguruan tinggi ya. Nanti dengan baik ininya berbagai macam sertifikat piagamnya nanti disertakan pada saat pendaftaran. Kayak PNS ini pada ini kredit point mungkin itu ya untuk kredit point bukti-bukti itu. Kalau PNS kredit point, kalau di SMA ke PTN namanya portofolio. Portofolio. Ya, biasanya memang mereka yang banyak aktivitas dan banyak penghargaannya itu relatif lebih mudah diterima karena perguruan tinggi juga memerlukan figur-figur seperti Anda. Oke, pertanyaannya tadi, lupa pertanyaannya. Waktunya dibatasi atau? Oke. Untuk yang daring, SMA nanti setiap hari ada dua
jam pelajaran yang wajib Ananda ikuti. Itu mulai pukul 8 sampai pukul 9.30 ya. Ya, 2 kali 45 menit, jadi 9.30. Nah itu dua pelajaran itu wajib diikuti, nanti ada absensinya. Dan nanti setiap tingkatan kelas akan ada dua kelas, dua kelompok, yaitu misalnya kelas 10 MIPA dan 10 IPS. 11 juga sama, 11 IPA, 10 IPS, 12 MIPA, 12 IPS. Nah itu sistem pelajarannya itu memang klasikal. Jadi misalnya 10 MIPA hari Senin pukul 8, 1 jam. Matematika berarti semua anak kelas 10 itu belajar matematika semuanya. Nanti jam keduanya berarti cuma 45 menit ya. Jam keduanya, 40 menit yang kedua misalnya ganti pelajaran menjadi bahasa Inggris. Semuanya bahasa Inggris. Demikian juga dengan IPS. Misalnya 10 IPS jam pertama, jam 8 sampai 8.45 itu pelajarannya misalnya sejarah. Semuanya sejarah. Nanti jam keduanya misalnya diganti dengan bahasa Indonesia, semuanya bahasa Indonesia, seperti itu. Ya, ini kenapa 45 menit? Karena mengingat pengalaman yang sudah itu kalau lebih dari 45 menit, karena ini daring, Anda sudah mulai agak terpecah konsentrasinya. Ya, jangankan daring, di kelas pun biasanya lebih dari 20 menit, Anda sudah mulai agak buyar, fokus, nggak konsentrasi lagi ya, sehingga di situ guru perlu melakukan ice breaking ya. Tuh, nah itu setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat 8 sampai 9.30. Di luar itu nanti Ananda akan berkelompok per pelajaran ya. Nanti ada tugas khusus, misalnya guru si A mulai pukul 10 dia melayani untuk pelajaran misalnya kimia untuk yang MIPA, yang IPS misalnya geografi. Nah itu nanti Anda masuk ke situ per kelas. Jadi setelah itu per kelas, awalnya klasikal dulu, seperti itu. Nah, yang per kelas ini tetap wajib juga, cuma nanti ditanggung jawabnya kepada kelas. Yang perlu diingat oleh Bapak dan Ibu, anak-anakku semua adalah di pembelajaran wajib ini nanti absensi berlaku. Jadi yang tidak muncul di kalau kita menggunakan aplikasi Zoom, itu nanti wali kelas akan mencatat sebagai ketidakhadiran. Nanti wali kelas akan menelepon kepada orang tua Ananda, ini kenapa tidak hadir, gitu. Dan nanti setiap minggu ada rekapitulasi ketidakhadiran oleh Wakasek kesiswaan. Dan nanti ini juga saya lagi berpikir gimana caranya ya mengumumkan, biasanya setiap minggu saat diseminasi suka ada pengumuman ini, absensi tertinggi terendah. Nah nanti mungkin bisa diakali pasti bisa ya. Jadi hari Senin kita ada semacam diseminasi dulu lah 5-10 menit, ada pengumuman seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Jadi nanti setiap hari ada dua jam pelajaran yang wajib diikuti, klasikal, dan setelah itu nanti silakan hubungi ke gurunya. Bahkan gurunya akan tetap melayani sampai dengan pukul 15.30 sampai asar, gitu ya. Jadi Anda boleh nanti memilih pelajaran mana nih yang akan Anda lakukan seperti itu. Nah, itu setiap minggu materi pelajaran yang diberikan itu tidak akan permanen seperti itu. Kalau Senin sekarang jam pertama matematika, mungkin minggu depan akan berganti mata pelajaran yang lainnya. Nah itu ya. Demikian Ananda Tirta, mudah-mudahan jelas. Ya, yang ke-6 dari Intan Nuraini. Pramuka itu wajib untuk siswa atau tidak? Saya jawab ya. Pramuka itu masuk ekskul, ekstrakurikuler, jadi tidak wajib untuk seluruh siswa. Hanya mereka yang memilih ekskul pramuka. Sama dengan kegiatan, unit kegiatan yang lain seperti Alma Pala, kemudian ada sinematografi dan lain-lain. Tadi ada pertanyaan, idealnya untuk ikut ekskul berapa? Minimal 1. Kalau mampu mengatur waktu, beberapa pun boleh, tapi wajib hanya 1. Ya. Dan ekskul di Almasum ditangani khusus oleh koordinator olahraga, Pak Ahmad Jainuddin, koordinator Imtak-Iptek, dan seni, itu Pak Budi Muspepa. Jadi tidak langsung ke kepala sekolah, tapi kepada koordinator kalau ekskul itu. Itu untuk Intan Nuraini. Kemudian untuk pertanyaan dari Sipa Nurul Gina. Daring pakai buku wajib atau buku paket tidak? Soalnya saya belum punya buku paket katanya.
Gina calon siswa apa? Ya manggalah Pak Udin atau Pak Denny saja yang mau menjawab. Ya, terima kasih Ananda Gina ya. Tentang penggunaan buku ya, Ananda Gina. Pada saat daring nanti, nanti Bapak dan Ibu guru, khususnya di SMP yang akan menyampaikan materi, ini bisa men-share buku sekolah elektronik begitu ya. Kalau misalkan Ananda Ananda Gina ya belum memiliki buku paket atau belum memiliki buku pegangan. Kalau misalkan sudah memiliki ya itu lebih bagus. Jadi pada prinsipnya pada belajar daring ini Ananda tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir tertinggal materi pelajaran karena tidak adanya buku ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu guru akan men-share buku elektroniknya ya, atau kalaupun tidak sempat men-share buku elektronik, nanti Bapak Ibu guru pasti akan menyampaikan materinya begitu ya. Jadi bukan hanya latihan soal dan mungkin penugasan ya, tapi juga materinya akan di-share atau disampaikan kepada Ananda semua. Oke, gitu ya Ananda Gina ya, mudah-mudahan puas. Terima kasih. Berikut dari Muhammad Najwan Ewadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kalau sekolah boleh pakai pomade? Nah, jangan itu ngebohong. Pomade itu ngebohongi, Pak. Yang ini yang bikin rambut itu diem gitu kan. Ketika lepas dari pengawasan kita, rambutnya diaslikan jadi panjang. Jadi depan kita pakai pomade seolah rapi gitu ya. Padahal itu manipulasi gaya gitu ya. Oleh karena itu kami melarang Anda menggunakan itu. Ya, Najwa? Nanti dimasukin ke aturan itu. Ya, dilarang menggunakan pengeras rambut yang bisa memanipulasi kondisi gitu. Ini baru. Rizky Fadilah. Kalau hari kejepit atau hari Ahad diliburkan atau bagaimana ya? Nah, Pak Sabdedi mau menjawab. Pak Sabdedi nggak jawab. Iya. Ananda Rifki ya, Rifki. Di Al-Masum ada suatu aturan kalau libur itu, kalau liburnya adalah hari besar Islam, tidak digeser. Ya, kalau hari Senin sampai dengan hari Jumat itu ada libur hari besar Islam, itu tidak digeser. Tapi kalau bukan hari besar Islam, ya misalnya hari liburnya hari Kamis gitu ya, itu akan digeser ke hari Jumat sehingga Ananda bisa libur di rumah lebih lama ya, lebih panjang dengan keluarga. Hal ini atau misalnya sebaliknya ada yang hari Selasa, maka yang hari Selasa tersebut akan ditarik ke hari Senin. Jadi liburnya mulai dari Sabtu, Minggu dan Senin itu lebih panjang. Jadi kenapa kita geserkan supaya waktu Ananda libur itu lebih panjang. Yang kedua, libur tersebut bisa dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin dekat dengan orang tua, apalagi yang di pesantren ya. Kemudian pas kepulangan pesantren itu meskipun 1 bulan sekali itu biasanya dikaitkan dengan jumlah libur kejepit nanti yang akan terjadi ya. Seperti itu. Ini untuk memudahkan Ananda untuk bisa belajar lebih tenang supaya orang tua pun pada saat mengantar ke pesantren tidak terlalu repot kalau misalnya hari Kamis misalnya libur ya, kemudian Jumat harus masuk lagi kan repot. Jadi akhirnya kita tarik libur tersebut ke minggu atau libur terdekat di minggu tersebut. Itu mungkin ya. Baik, ini sebelum masuk ke pertanyaan di sana, ada pertanyaan langsung menggunakan WA. Pak, kalau Al-Masum nggak berlangganan G-Suite for Edu ya, nggak bisa dipakai buat Jimit katanya. Yang kami gunakan adalah Zoom berlangganan Zoom Meeting Premium, ya. Waktu tak terbatas, jumlah bisa sampai 1000 orang, gitu. Itu untuk pertanyaan yang tadi. Yang kami gunakan bukan G-Suite for Edu, tapi Zoom Premium. Zoom Premium waktunya tak terbatas, langganan tiap bulan, dan kemudian jumlahnya bisa sampai 1000 orang. Yang kedua, barusan ngobrol sama guru Kai, pembelajaran daring di Al-Masumah pakai WA ternyata. Nah, saya jawab, ada yang menggunakan WA, ini evaluasi yang lalu ya, evaluasi yang lalu, ada pula
WA itu adalah bagian dari proses, gitu. Terutama di SD, ya. SD itu Zoom meeting dilaksanakan sebulan sekali, yang lainnya menggunakan WA supaya bisa interaktif dengan orang tua. Alasannya, kelemahan utama dalam penyelenggaraan pendidikan daring itu, siswa kesulitan karena tidak bisa interaksi dengan gurunya, tidak bisa berinteraksi dengan siswa lain, bisa berinteraksi dengan orang tuanya tidak bisa mampu membantu anak itu. Sehingga munculnya istilah stres dan cemas. Gitu kan? Oleh karena itu, SD Al-Masum membuat konsep kombinasi daring dan WA lewat rekaman dulu. Ini rekaman dikoordinir oleh Pak Halim dan Pak Cecep. Rekaman, kemudian ada interaksi WA, dievaluasi dengan Zoom setiap 1 bulan sekali. Itu barangkali jawabannya. Berikut, Muhammad Rizky Ramadan. Assalamualaikum. Pak, nanya boleh? Oh, bawa kamera atau vlog? Untuk vlog. Boleh bawa kamera untuk vlog? Enggak, Pak Udin? Ya, kalau hanya sekedar untuk iseng-iseng tiap hari bawa, jelas nggak boleh. Karena ini ada aturan yang nggak boleh seperti itu. HP berkamera juga nggak boleh. Kecuali kalau Ananda ikut ekstrakurikuler, ya, film pendek, kemudian sinematografi, ya, fotografi boleh. Jadi jangan kaget nanti kalau di hari tertentu di SMA ada anak-anak yang berkelompok keliling bawa-bawa kamera bikin vlog. Itu emang bagian dari ekstrakurikuler itu atau peminatan itu. Tapi syaratnya ketat, yaitu harus serius ikutnya, ya. Artinya jangan hanya sekedar Anda untuk menghindari pelajaran bahasa Inggris ikut kegiatan itu, nggak boleh itu, ya. Nanti ada evaluasi dari masing-masing pembina ekstranya, ini mana yang serius, mana yang hanya main-main, atau mana yang akan menghadapi suatu event lomba tertentu. Itu diperbolehkan, ya, seperti itu. Oke, makasih. Pertanyaan berikut dari Rado WNI. Rado WNI. Sepatu buat sekolah bebas atau gimana? Ya jelas sepatunya bukan sepatu untuk ke pesta yang pantopel, tapi sepatu sneaker ya, bisa dipakai olahraga, bisa pakai sekolah. Warnanya dominasi hitam dan putih. Ya, warnanya dominasi hitam dan putih. Atau gelap, ya. Hitam, putih atau gelap. Yang terakhir dari Abeluna Gineng Pratidina. Mau nanya ada pertukaran pelajar SMP? Tidak. Ya, sempat dirintis, kita lakukan pertukaran pelajar dengan negara lain. Tahun kemarin belum terlaksana, mudah-mudahan tahun depan kalau ada akses untuk lakukan itu kita akan coba lakukan kembali, para Diptina. Yang lain kalau mau nambahkan boleh? Untuk Ananda ini walaupun besok mungkin ada sesinya ya Pak Roni ya, untuk yang sesi tata tertib ya. Nah kalau tidak salah itu Pak I, buku panduan KPM sudah di-share ya. Nah itu di situ dapat sambil nanti besok mengikuti paparan materi dari Pak Roni Andreas, Anda bisa membaca dulu panduannya. Di situ di dalamnya ada tata tertib, silahkan dibaca dulu. Nanti bisa dikasih tanda bagian mana yang mau ditanyakan atau mana yang masih kurang jelas, sehingga hari besok begitu ada materi dari Pak Roni, Anda sudah siap dengan apa yang akan ditanyakan. Salah satunya aturan sepatu ada di situ. Oke, terima kasih. Pak Sekdedi mau ada pengumuman yang disampaikan untuk kepala pesantren khusus santri, barangkali ada yang mau disampaikan pengumuman kepada mereka. Iya, Ananda sekalian ya, karena kemarin kita sudah khusus untuk santri, Ananda santri, kemarin kita sudah lakukan pertemuan secara daring juga ya, sore kemarin jam 4 sore, kemudian perkenalan dengan pengelola dan wali santri, kemudian tadi malam juga sudah ya jam 19.30 sampai dengan jam 20.30 ya, dan kemarin sudah disampaikan masing-masing wali santrinya. Kemudian sudah berkenalan, sudah pembagian kamar ya. Yang belum mungkin yang daftarnya belakangan silakan bisa langsung menghubungi ke pengelola, bisa ke Pak Fauji atau ke Bu Siti untuk yang ahwat, untuk yang ihwannya ke Pak Fauji.
Nanti malam ada pembukaan ta'aruf ya, pembukaan ta'aruf rencananya mulai nanti malam sampai dengan nanti hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita akan laksanakan ta'aruf ya setiap malam. Kemudian pembelajaran subuh tadi juga sudah mulai ya, sudah mulai jam 5.15 wali santri sudah lakukan pembelajaran. Nah, untuk yang kedatangan santri karena memang kondisinya saat ini belum memungkinkan ya. Jadi Ananda sementara sambil nunggu pemberitahuan dari yayasan, sementara belajar untuk santri ini di rumah terlebih dahulu sampai kondisi kondusif ya. Bapak juga tidak ingin seperti sekarang ya. Pelajaran masih tetap daring ya, tiap malam hanya lewat tatap maya, tidak bisa langsung ya tatap muka di sini di pesantren. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah semuanya memberikan kemudahan kepada kita ya. Semoga kita bisa bertemu di pesantren ini karena kami pun berharap pembelajaran ini bisa disampaikan secara langsung kepada Ananda di pesantren, bukan secara daring. Mungkin itu lebih efektif ya. Nanti mudah-mudahan perkembangan wabah yang sedang melanda negeri ini bisa cepat berlalu dan kita bisa bertemu di pesantren khusus untuk anak-anak santri ya. Itu kemudian selanjutnya untuk pembagian kamar sudah kami lakukan dan kamar tetap kami akan jaga kebersihannya dan lain sebagainya ya, karena tidak akan ada perubahan sampai Ananda datang ke sini ya. Itu saja. Kalaupun nanti sudah datang ke sini ada informasi tentang kedatangan, insya Allah kita akan terapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dari protokol kesehatan pemerintah seperti itu. Itu saja, terima kasih. Baik, yang sebelum ditutup oleh closing statement oleh Pak Ketua Yayasan, ada beberapa pertanyaan yang dirangkum menjadi satu pertanyaan, kapan belajar offline? Jawabannya, jika daerah kita sudah masuk zona hijau. Karena ada aturan, ada ketentuan yang dikeluarkan oleh SKB 3 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan gugus tugas menyatakan jika akan belajar tatap muka daerah itu harus zona hijau. Dan ketika akan memulai itu juga harus izin dari gugus tugas, izin dari Pemda, dan izin dari orang tua. Hakikatnya kami ingin segera tatap muka sebetulnya. Kami ingin segera offline, tapi si pandeminya, si coronanya masih berada di sini. Belum pulang. Pulanglah corona, begitu kan, ada puisi yang seperti itu. Terakhir, kami persilahkan Bapak Ketua Yayasan untuk mengakhiri kegiatan ini dengan kata penutup. Pertanyaannya langsung bisa dijawab, internasional kita punya Pak, di India, di Singapura. Ya itu terakhir aja tuh pertanyaan yang Ibnu Muammar ya. Banyak siswa yang SMP atau SMA yang prestasinya udah go internasional ya. Nanti ada eskul-eskul tertentu yang bisa memfasilitasi Ananda untuk berprestasi di internasional. Ya siap-siap aja nanti kalau udah masuk Al-Masum ya. Kalau udah aktif belajar secara offline. Ya alhamdulillah sudah sejam ya. Sejam pada pertemuan pertama ini lebih menekankan tentang yayasan, tentang pembelajaran daring. Tadi respon dari calon siswa aktif, ini ciri khas siswa Al-Masum ya, aktif bertanya, gitu kan, ya kreatif gitu, dengan pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah responnya baik ya. Untuk daring ini, yang pertemuan ini sepertinya kan lebih banyak membahas tentang daring ya. Kita akan cari cara pembelajaran yang daring tapi rasa offline gitu. Ya. Ya. Jadi seolah-olah belajar daring tapi seperti belajar di kelas. Siswa dengan siswa yang lain bisa ikut memantau gitu, bisa saling sapa mungkin. Nanti insya Allah ada metode-metodenya
kita daring tapi seperti belajar di kelas gitu, bisa lebih interaktif. Ya, terima kasih anak-anakku dengan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian berakhir sudah sesi pertama untuk KPAM pada tahun ini. Dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Tutup. Ada istirahat. Ada teman-teman. Oh, naon itu mah. Enggak itu kan, enggak masuk ke itu. Kita aja. Amin. Amin. Terima kasih. Nuhun. Apa mau respon? Udah. Udah dengan visual udah tutup. Ismaullahi hubba
Blibli 9 tahun bagi-bagi.